Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dista Aulia Nurlisya, mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Said Surakarta dengan NIM 2023-44039 Program Alih Jenjang, izin mempresentasikan hasil kinerja saya dalam mata kuliah Manajemen Ekowisata, Analisis Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah kuil terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 oleh penganut agama Buddha Mahayana. Candi ini memiliki 6 teras dan 3 pelataran, dihiasi dengan ribuan relief dan ratusan arca Buddha. Sebagai model alam semesta, Borobudur memiliki makna spiritual dan digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Setelah ditinggalkan pada abad ke-10, candi ini ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Borobudur menjadi objek wisata utama, dan pada tahun 2022, pemerintah kembali meresmikan statusnya sebagai tempat peribadatan Buddhis. Asal-usul nama candi ini masih menjadi perdebatan, dengan beberapa teori etimologi yang mencoba menjelaskannya. Salah satu dari teori menyebutkan bahwa nama tersebut mungkin berasal dari Sambara Budara yang berarti gunung dengan teras-teras di lerengnya. Berikut beberapa potret Candi Borobudur yang bisa kalian amati. Aksesibilitas Candi Borobudur telah mengalami beberapa perbaikan untuk memudahkan pengunjung, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel. Beberapa langkah telah diambil untuk membuat situs ini lebih ramah bagi semua orang. Berikut beberapa aspek aksesibilitas di Candi Borobudur. A. Ramp dan jalan setapak. Untuk memudahkan akses bagi kursi roda, ramp dan jalan setapak telah dipasang di beberapa area. Akses menuju platform-platform tinggi di Candi Borobudur dapat dijangkau melalui jalan setapak yang lebih landai. B. Informasi aksesibilitas situs web. Situs web resmi Candi Borobudur mungkin menyediakan informasi khusus mengenai aksesibilitas, memberikan panduan untuk pengunjung dengan kebutuhan khusus. C. Pemandu wisata terlatih. Pemandu wisata yang terlatih dapat membantu pengunjung dengan kebutuhan khusus, memberikan informasi dan bantuan selama kunjungan. Fasilitas umum di sekitar Candi Borobudur mencakup berbagai kebutuhan pengunjung, mulai dari informasi wisata hingga fasilitas kesejahteraan. Berikut adalah beberapa fasilitas umum yang biasanya tersedia. A. Warung dan restoran. Terdapat warung dan restoran di sekitar area candi yang menyajikan makanan dan minuman. Pengunjung dapat menemukan berbagai hidangan lokal dan internasional. B. Fasilitas toilet. Toilet umum tersebar di beberapa titik strategis di sekitar kompleks candi untuk kenyamanan pengunjung. C. Pusat informasi wisata. Pusat informasi menyediakan panduan dari informasi terkait sejarah Candi Borobudur, aturan kunjungan, serta kegiatan yang dapat diikuti. D. Area istirahat. Area istirahat dengan bangku-bangku dan tempat teduh disediakan di sekitar kompleks candi untuk pengunjung yang ingin beristirahat sejenak. E. Area parkir. Area parkir tersedia untuk kendaraan pribadi dan bus wisata. Beberapa area parkir mungkin diperuntukkan khusus bagi wisata grup. Berikut potret fasilitas yang ada di Candi Borobudur. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Candi Borobudur dapat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi aktif warga setempat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata. Beberapa aspek pemberdayaan masyarakat yang mungkin dilibatkan di sekitar Candi Borobudur termasuk: A. Peluang usaha dan ekonomi kreatif. Mendorong dan mendukung usaha ekonomi kreatif di sekitar Candi Borobudur, seperti pembuatan dan penjualan kerajinan tangan lokal, penyediaan makanan dan minuman tradisional, atau penyelenggaraan tur lokal. B. Homestay dan akomodasi lokal. Mendorong pembangunan homestay atau akomodasi lokal yang dikelola oleh warga setempat untuk memberikan pengalaman tinggal yang autentik. C. Pengembangan produk pariwisata berkelanjutan. Mendorong pengembangan produk pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi dan kontribusi warga setempat, seperti tur panduan lokal atau pengalaman budaya yang autentik. Organisasi atau investasi. Candi Borobudur sebagai situs warisan
dunia dan objek pariwisata utama di Indonesia melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan dan pengembangan. Beberapa organisasi dan investasi yang terkait dengan Candi Borobudur melibatkan A. Badan Pengelola Kawasan Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko atau TWC. TWC bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Kompleks Ratu Boko. Mereka mengelola kunjungan wisata, menjaga keberlanjutan situs, dan mengembangkan program-program untuk melibatkan masyarakat setempat. B. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah setempat, seperti pemerintah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pembangunan Candi Borobudur. Mereka dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan pariwisata, dan pembinaan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan sistem pemasaran Candi Borobudur. A. Kerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama dengan pemerintah daerah. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung promosi pariwisata, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan lingkungan sekitar. Kerjasama dengan sektor swasta. Melibatkan perusahaan swasta dalam sponsor dan investasi untuk proyek pelestarian dan pengembangan pariwisata. B. Pemasaran pariwisata. Promosi internasional. Upaya promosi internasional dilakukan untuk menarik wisatawan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam pameran pariwisata, kampanye iklan global, dan kerjasama dengan agen perjalanan internasional. Pemasaran digital. Penggunaan platform digital seperti situs web resmi, media sosial, dan aplikasi mobile untuk meningkatkan kehadiran online dan menjangkau audiens global. Analisis SWOT Strange. Warisan budaya dan arsitektur yang luar biasa. Candi Borobudur memiliki sejarah dan arsitektur yang sangat kaya, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Pengakuan UNESCO. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, Candi Borobudur mendapat pengakuan global untuk nilai sejarah, kebudayaan, dan keindahannya. Weakness. Resiko kerusakan lingkungan. Pengunjung yang besar dapat meningkatkan resiko kerusakan lingkungan dan struktur candi jika tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan ruang dan kapasitas. Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan kerumunan dan mengurangi pengalaman pribadi pengunjung. Opportunity, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peluang untuk mengembangkan program pariwisata berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Inovasi teknologi dan pemasaran digital, pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital untuk mencapai pasar global dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Threats, bencana alam dan perubahan iklim, ancaman bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, serta dampak perubahan iklim pada kelestarian candi, persaingan dari tujuan pariwisata lain, persaingan dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia atau di seluruh dunia. Apakah Candi Borobudur sudah sesuai dengan prinsip ekowisata di Indonesia? Berdasarkan dari hasil kunjungan ke ekowisata Candi Borobudur dapat disimpulkan bahwa beberapa prinsip ekowisata telah diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya paparan informasi, terdapatnya pemandu wisata, membuka usaha kecil-kecilan dari usaha warga setempat, menjaga kebersihan lingkungan, edukasi terhadap wisatawan tentang konservasi Candi Borobudur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam pelafalan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.